Halo mahasiswa online, ketemu lagi dengan saya Pak Danang di channel Kuliah Pak Danang. Dan jangan lupa subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya. Hari ini adalah kuliah lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Kita masih akan membicarakan mengenai parasetamol. Kali ini kita akan lebih membahas parasetamol dengan segala segi dari farmasinya ya, pokoknya yang farmasi banget lah. Jadi siapkan konsentrasi, cemilan, dan kalau ada silahkan diminum kopinya terlebih dahulu. Parasetamol memiliki mekanisme dengan menghambat sintesis atau menghambat produksi dari prostaglandin melalui penghambatan dari jalur sikloksigenase yang terdapat pada sistem saraf pusat. Efek penghambatan inilah yang menyebabkan parasetamol memiliki aktivitas sebagai analgesik dan sebagai antipiretik, tetapi tidak sebagai antiinflamasi karena parasetamol hanya bekerja pada sistem saraf pusat dan tidak bekerja pada sistem perifer seperti NSAID yang lainnya. Prostaglandin ini adalah suatu senyawa yang bersifat pirogen dan menyebabkan nyeri dan dihasilkan dari suatu senyawa yang bernama asam arachidonat dengan bantuan enzim sikloksigenase. Sehingga dengan menghambat enzim sikloksigenase, maka asam arachidonat tidak akan diubah menjadi prostaglandin. Enzim COX sendiri memiliki dua subtipe, yaitu COX-1 dan COX-2. Dengan menghambat dua subtipe enzim inilah maka aktivitas analgesik dan antipiretik dihasilkan dari suatu obat. Proses absorpsi atau suatu penyerapan parasetamol sebagian besar terjadi pada usus kecil, bukan pada lambung. Dengan adanya makanan, maka akan memperlambat proses absorpsi yang terjadi, misalkan dari 30 menit menjadi beberapa jam. Tetapi dengan adanya makanan tidak akan mempengaruhi jumlah parasetamol yang diabsorpsi. Misalnya parasetamol 500 mg, walaupun adanya makanan, maka 500 mg itu akan terabsorpsi sempurna walaupun membutuhkan waktu yang relatif lebih lama dibandingkan dengan tidak adanya makanan. Sehingga dengan tidak adanya efek terhadap lambung serta adanya pengaruh makanan terhadap waktu absorpsinya, maka dalam menuliskan aturan di etikat obat, kita sebagai farmasi tidak harus menuliskan setelah makan. Kita bisa menuliskannya jika diperlukan atau jika mengalami nyeri atau jika demam dan lain sebagainya. Jadi parasetamol bisa digunakan kapanpun jika memang pasien membutuhkannya. Proses absorpsi parasetamol sendiri akan diabsorpsi secara sempurna dalam waktu 20 menit sampai dengan 1,5 jam. Dalam proses metabolismenya, parasetamol akan diubah menjadi suatu senyawa yang dikenal dengan nama N-asetilparabenzoquinonimin atau disingkat sebagai NAPQI. Senyawa inilah yang akan diikat oleh glutathione pada mekanisme metabolisme fase 2. Tetapi jika parasetamol digunakan secara berlebih dari dosis yang dianjurkan, misalkan lebih dari 4000 mg per hari, maka cadangan glutathione ini tidak akan mencukupi untuk mengikat NAPQI tersebut, sehingga NAPQI itu akan meningkat jumlahnya di dalam tubuh dan akan masuk ke dalam mitokondria dari liver tersebut, sehingga akan menyebabkan stres oksidatif yang pada akhirnya akan menyebabkan kerusakan pada liver. Nah, untuk terapi antidot pada keracunan parasetamol, kita bisa menggunakan suatu obat yang namanya adalah asetilsistein. Obat ini biasanya digunakan sebagai mukolitik pada batuk, tetapi pada kasus keracunan parasetamol, obat ini akan meningkatkan jumlah glutathione yang berkurang tadi atau yang jumlahnya terbatas tadi. Sehingga dengan meningkatnya jumlah glutathione yang ada akan menyebabkan NAPQI tersebut dapat diikat oleh glutathione dan akhirnya akan dibuang oleh tubuh. Nah, parasetamol sendiri dikontraindikasikan digunakan untuk pasien dengan gangguan liver berat. Tetapi, jika tidak ada pilihan lain untuk terapi nyeri pada pasien dengan gangguan liver berat, maka penggunaan parasetamol masih bisa digunakan dalam dosis lazim, tetapi membutuhkan pemantauan atau monitoring yang ketat terkait dengan gejala atau tanda-tanda toksisitasnya. Untuk pasien dengan gangguan liver ringan atau sedang, itu masih bisa menggunakan parasetamol.
tapi tetap memerlukan pemantauan walaupun tidak seketat pemantauan pada pasien dengan gangguan liver berat. Untuk interaksi obat pada penggunaan parasetamol dengan obat lain, tidak banyak obat-obatan yang berinteraksi dengan parasetamol yang memiliki efek yang serius atau fatal. Cuma ada beberapa obat saja yang memerlukan perhatian atau pengawasan ketat jika digunakan bersama dengan parasetamol. Contohnya adalah penggunaan parasetamol dengan warfarin. Warfarin adalah suatu obat yang digunakan sebagai pengencer darah dalam beberapa kasus. Jika parasetamol digunakan bersama dengan warfarin, maka akan dapat meningkatkan efek pengenceran darah atau efek antikoagulan dari warfarin tersebut, sehingga hal ini dapat meningkatkan risiko perdarahan pada pasien. Nah, sebagai farmasi dan sebagai seorang apoteker, apa yang dapat kita lakukan? Kita dapat melakukan edukasi kepada pasien mengenai gejala-gejala perdarahan dan apa saja yang terjadi jika di perdarahan. Nah, selain warfarin, ada lagi obat seperti levonorgestrel dan etinil estradiol. Kedua obat ini dapat berinteraksi dengan parasetamol. Levonorgestrel dan etinil estradiol adalah suatu obat yang terdapat dalam kontrasepsi oral atau pil KB oral. Nah, interaksi yang terjadi adalah dapat meningkatkan kadar levono dan etinil estradiol di dalam darah jika digunakan bersama parasetamol. Jika memang dibutuhkan dan harus ketemu dan berinteraksi dengan levonorgestrel dan etinil estradiol, sebagai farmasi kita harus bisa mengedukasi pasien tentang efek merugikan yang akan muncul dari peningkatan kadar levonorgestrel dan etinil estradiol. Pada pasien dengan gangguan ginjal, maka perlu adanya penyesuaian dosis. Jadi, dosis dan frekuensi penggunaannya tidak sama dengan dosis dan frekuensi penggunaan jika pasien tidak mengalami gangguan ginjal. Sebagai contoh, penggunaan parasetamol pada pasien dengan gagal ginjal dengan nilai GFR kurang dari 10 ml per menit per 1,73 meter kubik, maka penggunaan parasetamol itu harus diberikan setiap 8 jam sekali, sebesar 500 sampai dengan 650 mg. Kenapa hal ini dilakukan? Hal ini dilakukan supaya tidak tertumpukan kadar parasetamol di dalam darah, karena ginjal gagal untuk melakukan fungsi normalnya. Bagaimana jika pasien mengalami gagal liver? Pasien dengan gagal liver masih bisa menggunakan parasetamol, tetapi memerlukan perhatian dan memerlukan monitoring untuk penggunaannya. Nah, sebagai seorang farmasi, kita bisa mengedukasi pasien dan keluarga pasien mengenai monitoring penggunaan parasetamol jika pasien mendapatkan parasetamol di apotek. Tetapi, jika pasien dirawat di rumah sakit, kita perlu melakukan monitoring terhadap penggunaan parasetamol. Ada dua hal yang perlu dimonitoring dari penggunaan parasetamol, yaitu efektivitas dan reaksi merugikan. Dalam monitoring efektivitas, kita bisa memonitoring tingkat nyeri apakah sudah berkurang atau tetap. Selain itu, kita juga bisa memonitoring apakah suhu tubuh pasien sudah turun atau belum. Jika nyeri dan suhu tidak berkurang, maka kita bisa melakukan dengan dokter dan tim perawat jika ada di rumah sakit. Apakah dosis nanti bisa dinaikkan atau ditambah dengan obat lain, parasetamolnya diganti dengan obat lain. Jika pasien di komunitas menggunakan parasetamol, maka kita bisa menyarankan pasien untuk pergi ke sarana kesehatan setelah penggunaan parasetamol 3 sampai dengan 5 hari jika gejala tidak turun. Selain monitoring efektivitas, maka kita sebagai seorang farmasi perlu melakukan monitoring terhadap efek merugikan yang mungkin muncul atau yang telah muncul dari penggunaan parasetamol. Nah, apa efek merugikan dari penggunaan parasetamol yang perlu kita waspadai? Yang pertama adalah peningkatan ALT dan AST. Ini adalah suatu enzim yang normalnya tidak dikeluarkan oleh liver. Tetapi jika terjadi masalah pada liver, maka enzim ini akan dikeluarkan oleh liver. Seperti itu. Nah, efek samping dari parasetamol itu tidak banyak dan relatif aman untuk digunakan. Kalaupun ada, biasanya ringan. Akan tetapi, sebagai seorang farmasi, kita tetap perlu waspada terhadap efek samping bahaya dan mengancam nyawa. Sehingga hal ini perlu diberitahu kepada pasien. Kita perlu mengedukasi pasien bagaimana kalau muncul efek yang tidak diharapkan. Beberapa efek samping yang mungkin timbul dan bersifat berbahaya atau bersifat fatal dari penggunaan parasetamol diantaranya adalah Stevens-Johnson syndrome atau yang biasa disingkat sebagai SJS. SJS ini menyebabkan kulit menjadi seperti mengalami luka bakar dan hal ini bisa berbahaya dan mengancam nyawa. Selain itu, ada suatu reaksi merugikan lagi yang mungkin bisa terjadi dari penggunaan parasetamol, yaitu reaksi alergi dari penggunaan parasetamol, dan ini sama berbahayanya seperti SJS. Jika ada pasien yang setelah mengkonsumsi parasetamol kemudian mengalami gejala-gejala seperti di atas, maka ada baiknya kita menyarankan kepada pasien untuk segera menuju ke sarana kesehatan terdekat, bisa rumah sakit atau bisa puskesmas atau bisa klinik rawat inap. Jika pasien mengalami hal ini,
sebelumnya, maka saat berkunjung ke dokter, maka kita bisa menyarankan kepada pasien atau bisa menanyakan kepada pasien apakah pasien memiliki riwayat alergi atau riwayat Stevens-Johnson syndrome sebelumnya, sehingga kita sebagai seorang farmasi atau sebagai seorang bisa lebih aware dan menghindari persepan paracetamol jika pasiennya pernah mengalami Stevens-Johnson syndrome atau pernah mengalami reaksi alergi sebelumnya. Nah, sampai di sini kuliah kita pada hari ini. Kalau ada yang kurang jelas atau tidak paham, silahkan ditulis di kolom komentar. Nah, kalau ingin saya membahas suatu topik, maka bisa menggunakan hashtag yang ditulis di dalam komentar dengan menggunakan hashtag bahas ini dong Pak. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye-bye. Mahasiswa online, ketemu lagi dengan saya Pak Danang di channel Kuliah Pak Danang. Dan jangan lupa subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya.